Oke, kembali lagi di misteri, kisah mistis dan misteri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang video yang udah kita unggah kemarin di perjalanan Indigo. Nah, kali ini kita akan bahas nih tentang video yang udah kita upload kemarin. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar kalian bisa terus dapat melihat kisah-kisah misteri yang akan kami buat dan akan kami paparkan untuk kalian semua. Nah, oke, lanjut. Dari video kemarin itu kita datang ke sebuah rumah, diundang datang ke sebuah rumah. Nah, kita diundang datang untuk dapat berkomunikasi pada sebuah sosok yang konon katanya sering nunjukin dan nampakin diri ataupun sering berinteraksi baik di punya rumah ataupun orang-orang yang ada dan datang di rumah tersebut. Nah, kemudian kita datanglah ke rumah itu, kita berinteraksi, bertanya sebenarnya siapa sih sosok ini dan mau apa sosok ini ada di situ. Nah, jawabannya langsung saja kalian lihat di video yang sebelumnya. Jadi dari video itu muncul beberapa pertanyaan nih dari beberapa orang, termasuk teman-teman aku di kampus. Terus ada juga yang chat, kemudian ada juga yang tanya-tanya tentang perihal masalah makhluk gaib. Yang lebih utamanya sih ditanyakan itu tentang kuntilanak atau lebih sering kita sebut dengan Miss K. Nah, pertanyaan pertama ada yang tanya gini, ada berapa sih jenis-jenis kuntilanak? Terus apa sih yang disukai oleh kuntilanak, apa yang nggak disukai oleh kuntilanak? Terus kuntilanak itu biasanya tinggal di mana? Dan apa benar kuntilanak ataupun makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata dan tidak terlihat itu sama dengan kita? Dan apa benar kuntilanak itu lebih kebanyakan ganggu manusia atau enggak? Oke, pertanyaannya kita jawab satu persatu. Oke, dari pertanyaan pertama, ada berapa sih jenis-jenis kuntilanak? Nah, sebenarnya kalau dilihat mereka makhluk gaib juga hampir sama dengan kita manusia. Nah, jenisnya juga hampir sama loh. Jadi kayak kuntilanak itu kayak kita manusia itu ada dua jenis kelamin, ada cewek dan ada cowok. Nah, kuntilanak juga ada loh, ada cewek dan ada cowok. Namun yang lebih sering nampakin atau lebih sering berinteraksi dengan kita itu lebih ke ceweknya. Jadi lebih kebanyakan itu di ceweknya sih. Jadi kuntilanak ini ada dua jenis, ada yang kuntilanak cewek dan ada yang kuntilanak cowok. Nah, terus yang bikin aku heran, dua-duanya itu, kedua jenis kuntilanak ini sukanya sama cowok semua. Kayak, wow, kuntilanak cewek dan kuntilanak cowok suka sama manusia yang jenis kelaminnya cowok gitu. Kayak, wow aja gitu, heran gitu. Jadi kayak kalau bisa dilihat yang lebih sering mengganggu ya memang benar sih lebih ke kuntilanak ceweknya. Apalagi kuntilanak ceweknya ini juga ada beberapa jenis juga. Ada kuntilanak merah, terus ada kuntilanak yang bajunya putih, dan ada juga kuntilanak yang bajunya kuning. Tapi dari pengalaman aku yang udah sering lihat mereka, aku lebih takutnya di kuntilanak merah. Nah, kuntilanak merah ini di samping mukanya yang agak serem, punya kuku panjang dan lain sebagainya, dia juga mempunyai energi yang lebih besar daripada kuntilanak-kuntilanak lainnya. Jadi kalau kalian itu jalan ke suatu tempat atau jalan ke daerah-daerah yang dianggap angker, terus kalian itu mudah capek, terus kayak berat di kepala ataupun berat di badan itu, ya mungkin di tempat itu ada sosok yang dinamakan dengan kuntilanak merah. Terus pertanyaan selanjutnya itu berkenaan tentang apa sih yang disuka oleh kuntilanak. Yang disuka oleh kuntilanak itu, kalau dari segi tempatnya, kuntilanak itu lebih suka pada tempat yang pertama gelap, dingin, lembab. Terus ada yang kuntilanak juga yang suka yang kotor dan ada juga yang suka yang bersih. Nah, kalau dari segi apa yang disuka, nah kedua kuntilanak ini, baik itu kuntilanak cowok ataupun kuntilanak cewek, dia itu mereka sama-sama suka pada laki-laki. Jadi untuk kalian para laki-laki, berhati-hatilah jika kalian bertemu dengan kuntilanak, baik itu kuntilanak cewek ataupun kuntilanak cowok, karena mereka semuanya suka dengan laki-laki. Oke, jadi yang disuka itu ya cuma di situ-situ aja, kayak ganggu. Jadi kayak kalau ada beberapa laki-laki yang lagi main bola lah, atau main futsal, atau main
voli atau main apa gitu, olahraga. Nah biasanya kalau olahraganya dia itu sore-sore, ya biasanya tuh kuntilanak udah ngumpul gitu di satu pohon ataupun tembok untuk sekedar cuma datang lihat laki-lakinya itu olahraga, lihat body laki-lakinya. Aku juga bingung sebenarnya apa yang diinginkan oleh para kuntilanak ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang nggak disuka oleh kuntilanak? Yang nggak disuka oleh kuntilanak sih banyak gitu. Kuntilanak itu nggak suka sesuatu yang terang, dia nggak suka pergi ke tempat-tempat yang bisa dikatakan tempatnya terang, apalagi penuh dengan lampu ataupun dengan cahaya. Terus kuntilanak itu paling nggak suka dengan bau ikan asin. Jadi kuntilanak itu kalau cium bau ikan asin atau cium bau terasi, dia itu pasti langsung pergi. Karena dari pengalaman, jadi dulu aku pernah tinggal di Makassar, itu tinggal di rumah teman aku. Di rumahnya itu di belakangnya itu bisa dikatakan banyak parit ataupun kayak apa gitu, kayak rawa-rawa. Jadi kalau sore-sore ataupun sudah menjelang maghrib, biasanya itu kita bisa dengar suara cewek lagi ketawa, tapi nggak ada orangnya. Jadi di rumah bilang katanya memang udah sering kita dengar yang ada cewek ketawa atau ada yang menangis, itu udah sering, katanya memang udah tempatnya mereka. Nah yang lucunya pas malamnya kita lagi masak, kita lagi goreng ikan asin, semua orang tuh ada di ruang tamu dan gak ada yang di lantai atas. Kan rumah temanku itu lantai 2. Jadi kita lagi goreng ikan asin, tiba-tiba dari lantai atas ada yang bersin-bersin. Jadi kita heran itu, sebenarnya yang di atas itu siapa, orang atau bukan? Lah kita naiklah ke atas, oh ternyata kuntilanaknya lagi berusaha keluar dari rumah itu karena nggak suka bau ikan asin. Jadi kalian sering diganggu sama kuntilanak, rajin-rajin ya makan ikan asin. Terus pertanyaan selanjutnya, di mana sih tempat tinggalnya para kuntilanak? Kalau dikatakan tempat tinggal, biasanya tempat tinggalnya mereka itu bermacam-macam. Yang pertama ada kuntilanak yang sering tinggal di pohon. Terus ada kuntilanak yang sering tinggal di rumah kosong ataupun bangunan-bangunan kosong. Terus ada juga loh kuntilanak yang suka tinggal di rumah berpenghuni ataupun kantor-kantor yang diisi ataupun kantorannya. Nah, jadi biasanya kalau kita pergi ke tempat yang dianggap angker ataupun sebuah lokasi yang dianggap angker, setidaknya kalian bisa beri salam dengan cara mendem gitu. Itu petanda kalau kalian itu tahu kalau makhluk-makhluk ini ada di situ. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ya. Pertanyaan selanjutnya, kuntilanak atau makhluk-makhluk gaib itu kayak kita nggak sih? Kalau dari segi ini sih aku kurang tahu ya, karena aku nggak terlalu bergaul dengan kuntilanak. Jadi kayak aku nggak terlalu tahu tentang mereka, aku nggak terlalu tahu tentang kisah mereka ataupun apapun yang berkaitan dengan mereka. Yang aku tahu mereka itu juga mirip dengan kita manusia, mereka juga ada tempat tinggalnya, mereka juga punya pasangan, mereka juga melahirkan dan lain sebagainya. Ya, setauku ya seperti itu. Nah, tapi kebanyakan yang aku lihat mereka itu kurang lebih kebanyakan dari mereka lebih suka mengganggu. Kita kan biasanya manusia itu nanti mengganggunya pada saat kita jahil atau pada saat kita bercanda gitu. Kalau di mereka itu memang lebih sering mengganggu. Kenapa mereka lebih sering mengganggu? Karena biasanya mereka itu ingin berinteraksi, ingin bercerita ataupun hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada di lokasi ataupun mereka itu ingin menunjukkan bahwa mereka ada loh, aku ada di tempat ini. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir itu, benar nggak kalau kuntilanak suka ganggu? Udah dimana-mana kuntilanak mah suka ganggu ya. Oke, kuntilanak memang sebenarnya sih suka ganggu, tapi ada juga kuntilanak yang suka mengganggu. Nah kebanyakan dari mereka yang suka mengganggu itu lebih ke kuntilanak yang usil. Contohnya lebih suka mengganggu itu apalagi kuntilanak merah, dia lebih suka mengganggu manusia daripada kuntilanak lainnya. Terus kalau bisa dikatakan mereka itu lebih ke apa ya, mempermainkan kita gitu, kayak seakan-akan mereka itu berusaha untuk membuat kita takut pada mereka. Nah terus ada juga kuntilanak yang usil. Terus biasanya kuntilanak yang usil ini biasanya kuntilanak putih yang usil sama manusia, yang biasanya nempel, ngikutin, terus kayak
seakan-akan ada yang teman kita di kamar, atau seakan-akan ada yang jalan di belakang kita, ataupun sesuatu yang seakan-akan membuat kita takut dalam rumah. Nah, jadi kebanyakan dari mereka itu lebih ke mengganggunya daripada nggak mengganggu sama sekali. Jadi kayak sama lah dengan kita manusia, mereka nggak pernah ditawa atau nggak pernah dianggap, kayak kita manusia nggak pernah dianggap oleh teman kita. Kita tuh seakan-akan berusaha untuk beritahu kepada orang-orang ya, gue ada loh, aku ada di sini, terus gue ada di sekeliling kamu, aku berinteraksi tapi kamu nggak tahu. Nah, makhluk gaib ataupun jenis kuntilanak juga sama, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, tapi biasanya hal yang dilakukannya itu dengan cara yang agak agresif, kayak melakukan poltergeist. Poltergeist ini biasanya kayak nyatuin benda atau hidup matikan lampu, ataupun kayak gerak-gerakan benda atau ada suara-suara aneh gitu. Nah, biasanya mereka itu lakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi dari pengalaman-pengalaman yang udah diceritakan oleh kebanyakan orang, mereka itu juga sering loh nyentuh manusia, terus kayak ganggu manusia pada saat lagi tidur, atau tarik selimut lah atau tarik apa. Nah, kebanyakan sih ya gitu, memang mereka memang saling mengganggu. Nah, jadi sebenarnya dunia mereka itu hampir sama dengan kita manusia. Mereka memang benar-benar ada, terus mereka benar-benar bisa berinteraksi kalau mereka mau. Terus yang jadi masalah di sini sebenarnya itu di kita sebenarnya. Jadi tergantung dari kalian ya, kita sebagai umat beragama gitu, kayak bicara tentang hantu ataupun kayak jin atau lain sebagainya. Setiap agama pasti percaya tentang adanya hantu, tentang adanya jin, atau tentang adanya apalah itu. Nah, tergantung dari kalian menerimanya. Apakah kalian membahas tentang jin atau membahas tentang hantu itu terlalu over atau hanya biasa-biasa saja. Karena biasanya yang membuat kalian takut itu bukan karena kehadiran adanya makhluk, tapi yang membuat kalian takut itu biasanya diri kalian sendiri. Nah, dari diri kalian sendiri itu biasanya kalian mensugesti diri kalian itu kayak, aku lagi kayak lihat ini di kamar, aku kayak lagi ada yang temenin di kamar. Nah, sebenarnya biasanya kebanyakan orang itu mereka lebih kebanyakan mensugesti dirinya. Jadi seakan-akan dari sugestinya itu dia kayak lagi lihat bayangannya aja lari, kemudian lihat dengar suara-suara aneh aja lari. Sebenarnya nggak semua hal itu nggak berkaitan dengan hantu, nggak semuanya berkaitan dengan hantu, dan nggak semua hal itu berkaitan dengan mereka. Mereka itu juga tahu loh yang namanya peraturan, ada peraturan mereka. Jadi dari kalian itu kalau memang kalian mau pergi ke suatu daerah ataupun ingin berlibur ke suatu tempat, ya pada umumnya kalian itu harus tenangin diri kalian, terus ya memang benar-benar dari hati kalian itu benar-benar niatnya baik-baik pergi ke sana. Terus nanti dari perjalanan itu pokoknya segala sesuatunya harus baik, jangan kayak bicaranya seuzon, terus bicaranya nggak bisa dikontrol dan lain sebagainya. Biasanya kita tuh bisa kena omongan sendiri gitu. Jadi mereka bisa dengar loh kalau kita lagi bicarain. Jadi kalau kalian gitu di tempat izin lah, assalamualaikum atau ngedehem atau apalah segala macam, yang pokoknya jangan lakukan hal yang bisa membuat mereka itu tersinggung. Karena kebanyakan mereka itu kalau mereka tersinggung, mereka biasanya itu lebih agresif, lebih suka kayak menampakkan dirinya. Terus ada juga nih pertanyaan masuk, Kak, gimana sih perasaannya pas kakak itu dimasuki sama makhluk gaib ataupun kuntilanak? Nah, kalau perasaannya gue nggak terlalu ingat sih. Jadi pas mereka masuk, jadi kalau mereka masuk itu yang aku rasa kayak mana ya, kayak seakan-akan aku berada di posisi saat makhluk itu hidup gitu. Jadi kayak seakan-akan aku yang ada di posisinya dia, kayak mungkin kuntilanaknya itu pada saat dia hidup atau pada saat dia masih jadi manusia, dia itu bunuh diri, dia itu dianiaya atau dibunuh, jadi gitu. Di seakan-akan di kepala gue tuh kayak diputar filmnya kembali, terus aku yang alami gitu. Aku juga nggak tahu. Terus perasaan kalau dimasuki, ya perasaan gimana ya, campur aduk gitu. Kayak kalau yang masuk itu lagi marah-marah, ya biasanya juga perasaan kita kayak seakan-akan itu kita nggak bisa kontrol emosi. Kalau yang masuk itu sedih, kayak kita juga nggak bisa ngontrol emosional kita. Biasanya aku juga nangis tanpa sebab, terus kayak
emosi tanpa sebab. Terus biasanya itu yang ya biasanya kalau udah masuk terus malunya udah keluar, jadi kayak ya udah netralisir. Terus biasanya kalau cara aku netralisir itu minum air putih atau dengan bacaan ayat ataupun dengan basmalah atau ayat kursi, supaya hal-hal yang negatif yang tertinggal di badan aku kayak nggak penuhnya masuk gitu. Jadi kayak bisa ada yang halang atau ada yang ini ada yang pagerin gitu. Dan untungnya alhamdulillah selama aku punya ini bakat yang kayak gini, alhamdulillah mereka biasanya datang dengan cara baik-baik, bicara dengan cara baik-baik. Terus mereka juga nggak pernah gitu yang kayak nego-nego minta sesuatu yang aneh-aneh, alhamdulillah nggak ada. Dan biasanya mereka itu kalau datangnya itu memang sih, kalau memang biasanya mereka datang terus mau cerita sama aku, biasanya itu dengan seketika hadir muncul gitu, kayak tiba-tiba wow, kaget sendiri. Jadi kayak amazing lah, ada kadang wow gitu. Terus yang tanya takut atau enggak sih sebenarnya, kalau bisa dikatakan takut atau enggak, ya pastinya juga ada perasaan takut lah. Takut ya, pastinya ada perasaan takut juga ya, tergantung dari kitanya juga sih, kita mampu nggak nih, atau nggak mampu ya mundur aja, kalau mampu ya silahkan maju. Tapi biasanya alhamdulillah selama ini aku nggak pernah lihat sesuatu yang lagi barbar atau yang lagi apa, karena biasanya itu lebih ke konteks menghargai lah. Jadi sesama makhluk itu jadi harus jadi menghargai. Jadi kayak ya kita manusia menghargai mereka makhluk gaib juga menghargai kita. Jadi kayak sesama makhluk itu ya saling menghargai lah. Jadi kalau kamu nggak mau dihargai ya bagaimana kamu mau menghargai gitu. Nah terus berkaitan dengan hal-hal yang misteri, bagi kalian yang punya kisah misteri, atau bagi kalian yang ingin bercerita tentang misteri, ataupun bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, ataupun yang ingin membagi kisahnya atau yang membagi pengalamannya tentang hal-hal mistis atau hal-hal yang berbau horor, kalian bisa cari di Instagram. Kalian bisa DM kita di Instagram di misteri horor. Jadi ada misteri horor, jadi kalian bisa DM kita ataupun tag kita tentang misteri kalian. Kalian bisa DM kita di Instagram misteri horor, ataupun kalian bisa komen langsung di YouTube kita ini. Jadi kalau kalian punya misteri ya silahkan berbagi, kali aja aku bisa kasih saran, aku bisa kasih solusi, ataupun bisa berbagi cerita sama kita. Jadi bisa DM ataupun bisa komen langsung di bawah ini, bisa komen langsung di bawah ini. Nah oke, sekian itu dulu kisah misteri yang dibuat tentang kuntilanak. Jadi jangan lupa, saya ingatin kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk kalian bisa terus mendapatkan kisah-kisah misteri dari aku. Jadi kalau ada yang mau request misteri apa yang akan kita ungkap selanjutnya, silahkan DM, silahkan komen di bawah ini. Oke, saya Rian Mr. R pamit undur diri. Semoga videonya bisa memberikan kalian pengalaman dan memberikan kalian informasi yang lebih sedikit bermanfaat, agar kalian nanti agar nanti informasi ini bisa berguna untuk kalian jika kalian pergi ke suatu tempat ataupun ke suatu daerah yang horor. Oke, salam misteri malam ini.